Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Setelah materi yang lalu adalah pengertian titik stasioner. Oke. Kita lihat, misalkan fx berupa fungsi kontinu pada interval AB. Misalkan pula x1 dan x2-nya terletak di dalam interval AB, di mana x1 kurang dari x2. Dan tetap x1 dan x2 ini lebih besar dari A kurang dari B. Nah, fungsi f dikatakan naik jika fx1-nya kurang dari fx2. Kita coba lihat dalam bentuk gambar. Kita gambarkan di sini di dalam koordinat kartesius. Nah, misalkan di sini ada interval A sampai B. Kemudian di sini ada nilai x1 dan x2, di mana x1-nya itu lebih besar dari A, tetapi kurang dari x2. Nah, fungsi f dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Nah, di sini misalkan fx1-nya, kemudian fx2-nya, kita misalkan di sini, ini adalah fx2. Kalian bisa lihat fx1 kurang dari fx2. x1 kurang dari x2, fx1 kurang dari fx2. Nah, kalau kita gambar bentuknya seperti ini, maka dikatakan fx merupakan fungsi naik. Nah, bagaimana dikatakan fungsi turun jika x1-nya kurang dari x2, tetapi fx1 lebih besar dari fx2. Coba kita gambar dalam koordinat kartesius. Nah, di sini ada interval A sampai B. Kemudian ini ada x1 yang kurang dari x2. Tetapi fx1-nya lebih besar dari fx2. Ini fx1. Ini fx2. Nah, seperti ini. Maka ini fungsi fx dikatakan turun. Secara gampangnya fungsi f dikatakan naik ya jika gambarnya dari bawah ke atas. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Nah, maka dengan begitu tiap-tiap kita akan menentukan fungsi itu naik atau turun berarti harus menggambar grafik. Bagaimana jika tidak melalui gambar grafik? Artinya kita gunakan teori turunan. Baik, kita lihat teorinya dulu. Oke. Dengan turunan pertama fungsi f akan diketahui apakah fungsi f naik atau turun dalam interval AB. Jadi tidak perlu dengan menggambar. Fungsi f dikatakan naik jika f aksennya lebih besar 0. Dikatakan turun jika f aksen kurang dari 0. Bagaimana jika f aksen sama dengan 0? Maka fungsi f tidak naik dan tidak turun. Nah, ini yang dikatakan dengan titik stasioner. Barangkali untuk memperjelas, kita lihat dalam bentuk gambar. Misalkan saya punya grafik fungsi kuadrat. Seperti ini, grafik fungsi kuadratnya. Oke, nah di sini ada titik yang diam. Dia tidak naik dan tidak turun. Ini yang dinamakan dengan titik stasioner. Stasioner. Nah, naik di mana di sini? Dari bawah ke atas. Maka kalau tidak menggambar, kita akan mencari naiknya di interval mana? Kita gunakan f aksen x lebih besar
0. Turun berarti f aksen X kurang dari 0. Jadi saya ulangi lagi, syarat fungsi naik adalah jika f aksennya lebih besar 0. Untuk syarat fungsi turun, f aksennya kurang dari 0. Jika f aksen sama dengan 0, maka f dikatakan tidak naik dan tidak turun, atau dikatakan dengan titik stasioner. Baik, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2 sin x min 3. Tentukan interval di mana fungsi fx naik dalam interval 0 sampai 2pi. Langkah pertama, kalian bisa tuliskan dulu syarat naik. Apa tadi syaratnya naik? Ya, f aksen X lebih besar dari 0. Oke, turunan dari 2 sin X. 2 cos X. Turunan dari min 3 berapa? 0. Berarti turunannya 2 cos X saja lebih besar 0. Nah, sekarang ada pertidaksamaan trigonometri. Langkah pertama, kita buat sama dengan dulu. Sama dengan 0. Nah, seperti yang kemarin pada saat menentukan stasioner, berarti kita mencari nilai-nilai X-nya, yaitu dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri. Ini kita bagi 2 dulu. Kosinus sama dengan 0. Kita buat menjadi cos X sama dengan cos alfa. 0 cos berapa? Oke, cos 90 derajat. Maka X-nya, rumusnya masih ingat? Plus minus alfa plus K kali 360. Kita ambil yang positif dulu, X-nya sama dengan 90 plus K kali 360. Untuk K yang sama dengan 0, X-nya sama dengan 90. Rumus yang kedua, ambil yang negatif. Min 90 plus K kali 360. K-nya diambil berapa? 1, betul ya? Jika 0 bagaimana? Akan menyebabkan X yang negatif. Maka X-nya sama dengan 270. Nah, kita punya dua nilai X, yaitu 90 dan 270. Maka untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita buat dalam garis bilangan. Tempatkan 0, kemudian 2pi atau 360. Kemudian nilai X-nya ada 90 dan 270. Nah, kemudian kita akan menentukan tanda plus atau min di dalam garis bilangan. Nah, kita gunakan titik uji. Yang pertama, misalkan antara 0 sampai 90. Kita ambil angka yang gampang, mungkin 30 ya. Substitusikan ke F aksen. F aksennya kan 2 cos X. 2 cosinus 30. Yang kita butuhkan hanyalah dia hasilnya positif atau negatif. Cos 30 kuadran 1 hasilnya jelas positif ya. Maka ini hasilnya plus. Ini plus. Nah, antara 90 sampai 270 mau ambil berapa? 120 misalkan. 2 cos 120. 120 di kuadran 2, nilai kosinus bernilai negatif. Negatif kali 2 hasilnya negatif. Nah, setelah positif, negatif, di sini pasti positif. Yang diminta apa? Naik lebih besar 0, berarti kita arsir yang
positif. Nah, seperti ini. Jadi, Fx yang sama dengan 2x-3, Fx naik pada interval 0 kurang dari sama dengan X, ini pakai ada sama dengan E, kurang dari 90. Tidak pakai sama dengan, karena syarat fungsi naik tadi hanya lebih besar. Atau 270 kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Nah, itu contoh yang pertama. Kita coba lihat contoh yang lain. Contoh yang kedua sekarang. Diketahui Hx sama dengan sin X min P kosinus X min P per 2. Selangnya masih sama 0 sampai 2pi. Yang ditanyakan fungsi Hx turun pada interval berapa? Sama dengan yang tadi, syaratnya turun. Syarat turun apa? Betul, H aksen X lebih kecil 0. Bentuknya perkalian sin X min P cos X min P per 2. Berarti mencari turunannya juga pakai rumus perkalian. Kalau Hx-nya U kali V, turunannya apa? U aksen V. U aksen V plus U V aksen. U-nya adalah sin X min P. Berarti U aksennya berapa? Betul. Cos X min P V ya. V-nya masih tetap cos X min P per 2 ditambah U. U-nya adalah sin X min P dikali V sin. Turunannya cos. Betul. Min sin X min P per 2 lebih kecil 0. Maka ini sama dengan saya nulisnya agak ke kiri ya, biar masih sama. Kita tulis saja min P per 2. Di sini ada plus kali min. Plus kali min ya. Sin X min P sin X min P per 2. Terus, kalian di kelas 11 ada rumus jumlah dan selisih kosinus. Di sini ada cos, min, sin, sin. Rumusnya apa? Cos, min, sin. Betul. Cos A plus B. Kalau ini kita umpamakan sebagai A dan B. Cos A plus B berarti cos X min P ditambah X min P per 2 lebih kecil 0. Cos berapa? Oke, 2X min P per 2. Min 3P per 2. Nah, setelah seperti ini berarti kembali kita menyelesaikan dengan pertidaksamaan trigonometri. Langkah pertama, kita cari pembuat nolnya. 3P per 2 sama dengan 0. Tadi 0 itu cos berapa? Oke, cos 90. Karena di sini sudah pakai P, kita pakai P saja ya. Berapa? P per 2. Oke, cos X sama dengan cos alfa. Nah, maka X-nya 2X min 3P per 2 sama dengan
plus minus alfa plus K kali 2P. Nah, sekarang yang pertama akan saya ambil yang positif terlebih dahulu. 3P per 2 sama dengan P per 2 plus K kali 2P. 2X sama dengan min 3P per 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi plus ya. 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 2 berapa? 2P ya. Ditambah K kali 2P. Oke, karena ini X-nya 2, berarti dibagi 2 dulu. Sehingga X-nya sama dengan P plus K kali P. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan P. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 2P. Oke. Kemudian rumus yang kedua. Kita mungkin ganti halaman dulu ya. Berarti mulai dari yang negatif. Oke. 2X, rumus yang kedua. 2X min 3P per 2 sama dengan min P per 2 plus K kali 2P. 2X sama dengan ini min 3 pindah sana 3 dikurangi 1, 2 ya. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Plus K kali 2P seperti tadi, bagi 2 dulu. Hasilnya X sama dengan P per 2 plus K kali P. Untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan P per 2. Untuk K sama dengan 1, X-nya berarti P ditambah P per 2. 3P per 2. Nah, ternyata nilai X-nya cukup banyak karena koefisien X-nya 2 tadi. Baik, kita gambar semua di garis bilangan, memasukkan pembuat 0, tadi mulai dari 0, kemudian P per 2, kemudian P, kemudian 3P per 2, kemudian terakhir adalah 2P. Nah, kita ambil titik ujinya di antara 0 sampai P per 2. Mungkin bisa diambil P per 6 atau 30 tadi. P per 6 kita substitusikan ke F aksen. F aksen P per 6. Tadi F aksennya sama dengan cos 2. Berarti, ini P per 6 ya. Cos 2 kali P per 6 dikurangi dengan 3P per 2. Kita coba hitung hasilnya positif atau negatif. Cos 2P per 6 berarti apa? P per 3 dikurangi 3P per 2. Kalau kalian malas dengan radian ya, kita buat dengan derajat, boleh 60 dikurangi 270. Berarti cos berapa? Minus 210 ya. Nah, di sini ketemu cos min alfa, rumus sudut negatif. Cos min alfa sama dengan cos alfa, cos 210. 210 ini terletak pada kuadran 3.
Sementara di kuadran 3, nilai kosinus adalah negatif. Nah, untuk yang di antara pi per 2 dengan pi, caranya sama. Kalau kalian mau cari satu per satu juga boleh. Tapi kalau langsung juga boleh, setelah min pasti plus, min lagi, plus lagi. Nah, karena ini fungsi turun, maka tadi kan lebih kecil dari 0, kita ambil yang negatif. Maka kesimpulannya jadi fx turun pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari pi per 2 atau pi kurang dari x kurang dari 3pi per 2. Nah, demikian materi pada selang kemonotonan fungsi atau fungsi naik dan fungsi turun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.